Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kali ini channel ini akan menyajikan sebuah informasi dan juga kasus. Dan ini wajib-wajib kawan-kawan pelajari kasusnya. Dan semoga kawan-kawan tidak ada yang melakukan hal yang sama, karena ini sangat merugikan kawan-kawan. Oke, kasusnya adalah yaitu tentang beredarnya sebuah kasus Mbak Indonesia yang ditangkap dan divonis 20 tahun penjara di negeri beton ini. Kasusnya itu tentang serbuk putih dan juga pelanggaran izin tinggal. Nah, kok bisa mencuat sekarang kasusnya? Ini karena pihak dari mbaknya ini mengabari orang rumahnya di Indonesia bahwa ia ditangkap atau dipenjara dari tahun 2019, dan di situ mbaknya menceritakan yang sebenarnya dia itu dari 2008 kerja di Hong Kong, kemudian ganti majikan, yang terakhir ini kerja di majikan sampai setahun, kemudian dia melakukan pemutusan kontrak dan tidak ingin bekerja menjadi PRT tapi lebih bebas lagi. Akhirnya punya kenalan temen dan tinggal satu kos-kosan dengan temen. Pas waktu penggerbekan tahun 2019 ini didapatkan serbuk putih itu di tempat kos-kosannya mbaknya. Nah, disitulah mbaknya ditangkap dari tahun 2019 sampai tahun ini baru ada kabar orang rumah bahwa mbaknya ini difonis 20 tahun penjara. Dan mbaknya mengaku bahwa dia tidak melakukan pengedaran, tetapi kan buktinya di situ ada barang tersebut. Ya, disitulah pihak keluarga meminta bantuan ke KJRI Hong Kong untuk membantu, tapi KJRI Hong Kong ini tidak bisa membantu karena ini di luar dari tugasnya dia. Oke, memang KJRI memang tidak bisa membantu, tetapi dia bisa memberikan pendampingan hukum. Tetapi kalau sudah seperti ini, kasusnya ada buktinya, ini sulit banget ya. Tapi sekali lagi kita berharap semoga mbaknya ini mendapatkan titik terangnya bagaimana sih tentang kasusnya itu ya. Oke, mbaknya namanya siapa dan juga berasal dari daerah mana ini tidak aku jelaskan di sini, tapi yang pastikan ini adalah kawan kita yang berasal dari Indonesia. Nah, di dalam hal seperti ini, apa sih yang harus kita pelajarin? Ini yang pertama ya, ini tak sarankan buat mbak-mbak semuanya lah, termasuk anak baru. Sekali lagi, jangan melakukan overstay di negara orang, apalagi di negara ini. Ini dianggap pelanggaran yang sangat serius, apalagi menjual serbuk putih. Ini berhati-hati ya. Yang kedua, ingat tujuan Anda di sini kerja di Hong Kong untuk mencari uang. Jadi kalau memang ada permasalahan dengan majikan, ada tahap-tahapan yang harus Anda lakukan untuk memutuskan kontrak kerja, Mbak ya. Ini diingat. Yang ketiga, seleksi sedetail mungkin pertemanan Anda. Jangan gampang menerima pertemanan kalau udah tahu ini memiliki banyak jaringan, entah itu dengan cowok ini, negara ini. Hindari mbak ya, ini pesan saya. Kemudian yang keempat, memang ada juga sebuah kelompok yang dimana dia tidak memiliki pekerjaan di Hong Kong atau tidak ada visa PRT. Ada satu kelompok tersebut, terus kemudian mengajak mbak-mbak yang dia kenal ini untuk overstay juga di negara ini. Tujuannya nggak tahu kenapa ya, entah itu dia itu pengen mencari yang senasib atau mungkin mencari teman yang bisa diajak jualan serbuk putih itu, kita nggak tahu. Tetapi memang target mereka memang mencari mbak-mbak PRT untuk diajak bergabung di dalam kelompok mereka. Jadi berhati-hatilah. Berhati-hati juga menerima paketan yang tidak Anda kenal, atau mungkin Anda tidak membeli barang di suatu tempat, jangan dibuka. Tunggu majikan ada, baru dibuka. Karena memang ada kejadian seperti itu. Menerima paketan, dibuka, ternyata isinya adalah hal-hal atau barang-barang terlarang tersebut. Jadi berhati-hati untuk kawan-kawan semuanya. Semoga di sini kita tidak menemui hal seperti itu, karena ini dianggap pelanggaran berat di negara ini. Oke, ini yang pertama kasusnya. Ada pengumuman bahwa karantina ini bakal dipersingkat dari 21 menjadi 14 hari. Ini sekali lagi, bagi yang kasus lokal ini dipersingkat menjadi 14 hari. Namun bagi yang pendatang atau dari
luar negeri masuk ke Hong Kong ini tetap 21 hari, tidak ada perubahan. Jadi diingat ya, 14 hari ini kasus lokal orang Hong Kong sendiri atau mbak-mbak di sini itu 14 hari. Namun dari orang luar negeri yang masuk ke Hong Kong ini tetap 21 hari. Oke ya, ini informasinya. Informasi yang selanjutnya adalah mbak-mbak menanyakan bahwa dapat SMS atau dapat peringatan di inbox Anda atau messenger Anda. Ini berbahaya apa enggak? Sekali lagi itu enggak berbahaya. Apakah ini nanti mereka akan mengetahui bahwa mbak-mbak dagang apa enggak? Sekali lagi enggak begitu ya. Jadi ketika mbak-mbak extend visa kemudian menggunakan barcode atau scan pada Google Anda atau Facebook Anda, ini bakal masuk ke petugas sana. Jadi ini sama aja dengan live home safe ya. Jadi ketika Anda memasuki suatu wilayah yang dimana itu pernah terdapat orang yang kena CU19 atau COVID, nanti bakal ada pemberitahuan dari petugas bahwa Anda memasuki tempat daerah terlarang itu. Dan ketika Anda merasakan sakit atau mungkin demam tinggi, Anda disuruh untuk segera periksa. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah informasi, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.